Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri Dita Putri, biasa dipanggil Dita, dan aku dari kelas 11 Busana. Nah, kali ini aku akan mempresentasikan mengenai karyaku pada P5 kali ini, yaitu River of Life, Sungai Kehidupan. Jadi, Sungai Kehidupan ini memiliki makna dari awal kita hidup hingga saat ini. Hal-hal yang bermakna bagi diri kita sendiri. Oke, bagi diriku hal yang bermakna yaitu pada pertama ini, tanggal 25 September 2007, aku lahir dan dinanti-nanti oleh kedua orang tuaku dan keluarga besar. Dan di saat umur 6 tahun, aku bersekolah untuk pertama kalinya. Aku bersekolah di TK Kusumasari. Di sana, aku banyak menemui teman-teman baru dan guru-guru yang sangat baik padaku. Nah, pada saat pertama kali sekolah, aku diantar kedua orang tua. Lalu, setelah 1 tahun TK, aku lanjut ke SD tentunya. Nah, pada saat SD, aku bersekolah di SD Negeri 9 Denpasar. Nah, di situ, aku diantar juga oleh kedua orang tuaku karena orang tuaku sangat senang jika anaknya bersekolah. Nah, pada saat kelas 1, aku masih ditunggu sama orang tuaku karena aku tidak berani sendiri, karena aku belum kenal siapa-siapa. Saat SD kelas 1 itu juga, aku sempat menangis karena aku ditinggal tiba-tiba oleh ibuku. Tinggal pulang ternyata. Dan saat istirahat itu aku keluar. Aku nggak ada ibuku, ternyata ibuku pulang. Lalu lanjut, aku beranjak ke kelas 3. Kelas 3 di mana kita memulai aktivitas baru. Seperti ada tambahan kegiatan. Contohnya itu ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler ini aku pertama kali mengikuti tari karena yang aku tahu hanyalah tari. Selain itu aku tidak tahu. Nah, awal kelas 3 itu aku mengikuti tari. Aku mengikuti tari. Nah, awalnya aku cuma ikut-ikut aja sama teman-temanku karena aku nggak tahu apa ekstra yang lain dan aku tidak memiliki teman jika aku mengikuti ekstra lain. Nah, awalnya aku ikut-ikut saja, tapi tak karena gurunya galak, jadi aku merasa kurang nyaman untuk di ekstra tari tersebut. Jadinya pada kelas 4 SD akhirnya aku pindah ekstra. Aku ikut ekstra nyurat aksara Bali yang dimana dari situlah prestasiku semua terukir. Dari nyurat aksara Bali ini, aku sering mengikuti lomba tingkat desa, tingkat kabupaten, hingga tingkat provinsi, mewakili Denpasar dan mewakili SD ku juga. Di sana aku mempunyai pengalaman dan memiliki prestasi yang dimana aku merasa bangga sekali memiliki prestasi tersebut karena bagiku prestasi nyurat aksara Bali ini sangatlah langka. Dan alasan aku ikut ekstra ini awalnya karena iseng, tapi akhirnya iseng-iseng berhadiah. Aku bisa sampai ke provinsi untuk mewakili Denpasar. Nah, setelah SD tentunya pada saat COVID aku di rumah pada saat kelas 6. Dan di situ tidak ada sama sekali perpisahan antara teman-teman SD-ku dan langsung saja masuk ke SMP. Di SMP ini awal masuknya diri kita menjadi anak remaja yang emosinya belum stabil. Sama seperti aku di sini. Awal masuk SMP adalah awal kehidupan masa remaja, harus bisa mandiri dan bisa mengontrol emosi diri sendiri. Tapi sayangnya pada saat itu aku masih belum bisa mengontrol diriku sendiri karena aku kadang masih emosi ketika diajak berbicara, masih kadang cengeng, tidak mandiri. Pada saat itu pernah di posisi jatuh-jatuh sekali. Tapi untuk menghilangkan rasa kecewa, rasa emosi, rasa marahku itu, aku lari ke gambar. Karena hanya dengan melakukan goresan di kertas saja, aku merasa diriku tenang. Aku merasa bahwa semua emosiku tertuang oleh gambaran tersebut. Makanya dari saat itu aku mulai menyukai gambar sampai saat ini. Nah, aku berharap sekali nanti di SMK ini bisa mendapatkan prestasi nyurat aksara.
surat aksara Bali lagi. Lalu pada saat SMP aku pernah mengikuti lomba menggambar, tapi sayangnya aku belum mendapatkannya karena ini pertama kalinya aku mengikuti lomba menggambar. Lalu lanjut setelah SMP, aku beranjak ke SMK. Kenapa aku milih SMK? Pertama, karena aku ingin mengejar cita-cita aku yang dari kecil itu dan ingin mewujudkannya sekarang. Maka dari itu aku memilih jurusan busana. Nah, dulu aku berandai-andai bahwa aku bisa menjadi desainer. Yang aku tahu dulu tuh hanya Ivan Gunawan, dan sekarang aku mengenal banyak desainer ternama setelah aku masuk SMK. Di sini aku berharap bisa menjadi lebih baik lagi untuk masa depanku, untuk menyiapkan semuanya. Dari SMK ini aku juga sangat aktif untuk melakukan aktivitas karena pada saat SMP aku kurang beraktivitas. Di SMK aku merasa bangga karena diriku bisa diterima di SMK Negeri 3 ini. Karena dulu aku menerapkan prinsip kalau aku tidak masuk ke sana aku nggak mau sekolah gitu. Tapi aku bersyukur banget karena aku bisa diterima di SMK Negeri 3. Waktu SMP aku itu sekolah di SMP Negeri 6 Denpasar. Nah, di SMK aku sudah meraih beberapa penghargaan. Walaupun ini hanya penghargaan kelas, tapi bagiku ini bermakna. Aku awalnya tidak berekspektasi mendapatkan ranking di kelas, tapi Tuhan menyertai usahaku. Jadi aku merasa bangga pada diriku sendiri karena sudah mendapatkan ranking di sekolah ini yang aku idamankan pada saat sekolah. Nah, jadi harapanku berikutnya itu aku masih berharap untuk cita-citaku semoga tercapai, yang dimana aku ingin menjadi desainer, dan aku berharap untuk kedepannya aku masih bisa semangat, aku masih bisa mencintai diriku sendiri, aku masih bisa bersama keluargaku. Aku berharap aku bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tuaku juga. Aku harap juga aku bisa menjadi pedoman untuk adik-adikku nantinya. Jadi begitu saja untuk presentasi kali ini. Ini dia hasil karyaku di P5 kali ini. Aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.